yang sudah saya sampaikan setidaknya di 3 hari terakhir lah. Di sini saya sampaikan bahwa kita akan maju dengan nama yang di dalam berbagai survei elektabilitasnya cukup tinggi. Beliau menjadi tokoh karena ada momentum waktu itu ya 212 di mana ada ada gelombang aksi besar, dan akhirnya Pak Anies yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi tersebut. Wah, elektabilitas yang ada pada keduanya itu bukan murni muncul dari pribadinya. Basis PKS sebelumnya itu 90% mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang terjadi perubahan. PKS beralih ke Kim Plus dengan menjadi pasangan Ridwan Kamil. Nah, dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah taat kepada kiadah, taat kepada keputusan partai. Dan PKS punya militansi yang sangat kuat, yang kalau misalnya itu berhasil mengubah preferensi basis masanya, itu pukulan telak gitu buat Anies Baswedan. Ya, memang kalkulasi politik agak panjang. Artinya kita karena memperhatikan bahwa Jakarta ini gravity of politics, jadi memang harus ada pertimbangan yang panjang. Kita menguji terus aspirasi masyarakat sebetulnya lebih condong kemana. Apakah nanti akan lebih menyatu dan solid dan dapat menjawab tantangan Jakarta 5 tahun ke depan apabila sosok yang diajukan oleh PDI Perjuangan seperti apa. Itu yang kami uji sekarang. Jadi memang kami belum sampai ke keputusan untuk persoalan itu, tetapi yang dipersoalkan adalah tantangan Jakarta 5 tahun ke depan, siapa yang paling mampu menjawabnya, itu dulu. Ridwan Kamil punya track record sebagai wali kota, sebagai gubernur, ya, dan Pak Suswono punya track record sebagai Menteri Pertanian yang cukup berhasil ketika menjalankan tugasnya 5 tahun, ya, 99 sampai 2004 kalau nggak salah ya. Nah, artinya ini sangat bisa dijual dua tokoh ini. Selain itu, ya, yang juga penting adalah bagaimana kami mempersiapkan relawan-relawan di luar struktur partai, karena ini yang akan bekerja langsung ya di garis akar rumput. Saya sendiri, saya sudah menyiapkan 200.000 relawan Habibur Rahman untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini khusus hanya di Jakarta Timur. Ya. Hanya di Jakarta Timur ya, relawan saya ada 200.000 orang, sudah mulai bergerak ya sejak minggu lalu, dan kita akan terus gaspol sampai dengan nanti hari pencoblosan. Ini bukan permainan cocok logi. Di Jakarta ini kita harus mengambil keputusan yang tepat karena kita tahu bahwa dari pengalaman portofolio politik yang ada, Jakarta ini menjadi salah satu etalase politik sebelum menuju ke Pilpres nanti. Sehingga tentu saja harus dipersiapkan dengan matang. Nah, di sini nih alasan ideologis, masalah yang membuat Anies saya kira akan dihitung panjang. Karena bagaimanapun kalau kita melihat karakter dan rekam jejak Anies itu sangat jauh dari ideologi maupun akar rumput PDI Perjuangan. Data survei indikator atau SMASI misalnya menunjukkan hanya 7% basis PDI Perjuangan yang memilih Anies Baswedan jika pemilu gubernur diadakan hari ini. Termasuk kalau kita lihat statement para pendukung keras PDI Perjuangan, orang seperti Denny Siregar, orang seperti Dewi Irawan, orang seperti Joe Anwar to some extent itu secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung keputusan PDI Perjuangan jika Anies diusung sebagai calon gubernur. Jadi ada banyak ya pertimbangan yang menurut saya tidak mudah untuk diambil oleh seorang Ibu Mega. Nah, karena setiap keputusan tidak ada yang ideal, tidak ada yang bisa menyenangkan semuanya. Tapi itulah ya yang harus diambil, tetapi lagi-lagi ada waktu ya buat PDI Perjuangan untuk mengambil keputusan yang sulit ini. Kalau bicara tentang persiapan dan kesiapan kami sejak jauh-jauh hari, seluruh struktural partai termasuk kami melakukan terus-menerus persiapan bagi tim pemenangan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, sehingga pada saat belnya ditekan siapapun nama tokoh yang dimajukan, mesin politik partai sudah panas dan sudah siap. Konsolidasi itu kami lakukan terus, tidak hanya menjelang pilkada. Jadi jauh-jauh hari setelah selesai Pilpres langsung melakukan persiapan untuk pilkada, itu kami lakukan. Tapi menyimak apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat itu kan bisa kita baca clue-cluenya melalui metodologi survei, dan clue-nya sudah jelas. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah nama tokoh-tokoh yang seperti apa, kurang lebih punya pengalaman birokratik memimpin Jakarta misalnya, punya kedekatan dengan warga Jakarta misalnya, punya pengalaman politik yang mumpuni. Ketokohan itu
indikatornya kelihatan di survei, dan kami bisa membaca itu melalui diskursus sehari-hari maupun melalui metodologi survei yang kita baca, sehingga nanti nama yang diambil sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jakarta, kami pastikan akan mencerminkan semangat itu. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwa selain bicara tentang faktor pilgub yang lalu, mengapa nama Pak Anies dan Pak Ahok menjadi semakin kuat akhir-akhir ini, tentu saja kita tidak boleh menafikan persoalan rasionalisasi bahwa kita baru saja melalui pilpres. Di pilpres kemarin Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Ahok juga aktif mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, sehingga kemudian ada pembicaraan lebih luas mengenai ketopan beliau berdua, dan concern-concern yang mereka sampaikan ke publik itu mungkin dianggap masih relevan hingga hari ini. Sehingga bagaimanapun faktor itu tidak boleh dilupakan. Exercising politik sebelum pilkada, kita mengalami pilpres. Saya rasa itu nanti menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Kebetulan saya 2 kali ya menjadi tim yang memenangkan pilgub di Jakarta. Pertama ketika kami dulu memenangkan Pak Jokowi Ahok ya 2012, lalu ketika memenangkan Pak Anies dan Pak Sandi di 2017 ya, saya ada di tim tersebut. Saya paham sekali psikologis masyarakat Jakarta ya, yang menginginkan tokoh-tokoh yang baru ya, tokoh-tokoh yang fresh, yang nggak punya beban di masa lalu. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Ahok ya salah satunya ya maju, menurut saya itu 2 orang yang sama-sama punya beban di masa lalu ya. Wah, elektabilitas yang ada pada keduanya itu bukan murni muncul dari pribadinya, karena sebelum 2017 Pak Anies juga bukan siapa-siapa dalam konteks ketokohan di Jakarta. Beliau menjadi tokoh karena ada momentum waktu itu ya 212 di mana ada ada gelombang aksi besar, dan akhirnya Pak Anies yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi tersebut. Pada awal-awal pencalonan Pak Anies justru kami waktu itu mendapatkan resistensi dari basis masa pendukung kami ya, yang menganggap Pak Anies tidak dekat dengan gerakan rakyat dan lain sebagainya. Jadi elektabilitas yang ada sampai sekarang itu bukan jatuh dari langit di Pak Anies ya, dari proses yang diantaranya ada keterkaitan dengan kami Partai Gerindra. Nah, tapi apapun itu kami menghormati kedua tokoh tersebut ya, dan kami siap bersaing ya apabila salah satunya nanti dipilih. Kami siap bersaing ya dengan cara-cara terhormat ya, memenangkan hati rakyat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gosip Politik ya. Dan itulah tadi perdebatan antara jubir PDIP dengan jubir dari Kim Plus, di mana jubir PDIP sangat menyombongkan elektabilitas ya. Dan Bung Habibur Rahman pun sebagai jubir Kim Plus siap meladeninya dengan mengusung Ridwan Kamil ya. Dan kita tunggu saja pertarungan serunya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.